Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Bersama kita sore ini sudah bergabung anak muda kreatif, sinias muda, calon sinias Indonesia di masa depan, Muhammad Iqbal Fadli, yang biasa disapa dengan Iqbal. Kita coba berbincang-bincang dengan Iqbal yang tahun 2015 yang lalu sempat menggarap film fiksi yang mengangkat ketokohan seniman yang ada di Aceh. Baik, langsung kita sapa si Iqbal. Assalamualaikum, Iqbal. Waalaikumsalam, Ci. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak Ci, apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik. Ini lagi di rumah ini ya? Ini lagi di rumah, Ci. Yoi, hari Minggu. Iya, hari Minggu lagi pada kumpul ya, papa, mama, semua kakak ya? Ya, semuanya lagi lengkap di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Jadi gimana nih, Ci? Ini kita coba ngobrol-ngobrol nih, Bal. Soal film fiksi yang Iqbal garap tahun 2015 itu. Kilau Kerikil. Kilau Kerikil, ya. Kilau Kerikil. Ini bisa diceritakan nggak sebenarnya film ini mengisahkan tentang apa? Kemudian kenapa sampai menggarap film ini? Gimana ceritanya? Oke, kalau misalnya filmnya sendiri itu sebenarnya ceritanya dulu ya kali Ci ya. Iya. Ceritanya itu tuh sebenarnya aku ngangkat tentang sosok penari guel, yaitu namanya Ceh Sahak, yang katanya dulu itu lumayan, enggak lumayan sih, maksudnya dia emang udah guru besar guel lah, bisa dibilang. Dan pada tahun, kayaknya sekitar tahun 80-an atau 90-an itu, pas Pak Soeharto pernah datang ke Takengon ya, peresmian pabrik kertas kalau nggak salah Ci ya. Gula. Pabrik gula, sorry ya. Pabrik kertas. Pokoknya pernah pas Pak Harto datang ke Takengon itu, Ceh Sahak inilah salah satu orang yang menyambut Presiden Pak Harto waktu itu gitu loh. Tapi sayangnya juga sebagai seniman tradisional yang sangat valuable, hidupnya sendiri itu kayak lumayan ya kurang beruntung lah secara finansial dan segala macam gitu. Jadi film aku itu ngangkat paradoks itu Ci, paradoks nilai dari orang seniman tradisional. Gitu loh. Itu ceritanya sendiri. Nah, film Kilau Kerikil ini aku buat itu tahun 2015 untuk keperluan film akhir emang Ci, film akhir semacam kayak skripsi untuk kuliah aku. Jadi aku itu dulu kuliah di BINUS Internasional, jurusannya ambil film Ci. Nah, memang untuk salah satu syarat kelulusan itu kita harus bikin film lah. Nah, film yang aku bikin itu film pendek Kilau Kerikil. Waktu itu durasinya 23 menit. 23 menit ya? Ini berarti film fiksi ya? Film fiksi, betul Ci. Film fiksi. Nah, ini kan menarik. Film fiksi. Ya. Gimana? Iya, film fiksi tapi emang diadaptasi juga dari cerita-cerita tentang Ceh Sahak sendiri gitu loh yang aku dengar. Iya. Tapi maksudnya untuk di filmnya sendiri sih ya dramatisasi semuanya Ci. Oke. Jadi ini kan menarik. Iqbal kuliahnya di BINUS, tinggalnya di Jakarta, sementara mengambil film fiksinya di Aceh, di Gayunya lagi. Nah, kenapa sampai mengangkat Ceh Sahak, kemudian di Gayo? Apa tidak ada yang lebih menarik seniman di Jakarta yang secara waktu lebih cepat, kemudian lebih dekat, dari biaya juga tentu lebih murah, ya hasilnya juga kemungkinan juga lebih maksimal. Nah, apa yang alasan Iqbal sampai ngambil ke sana itu apa? Oke. Sebenarnya alasan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk mengangkat Kilau Kerikil sendiri itu ada beberapa faktor sih. Salah satunya itu emang faktor gimana cerita soal Ceh Sahak itu udah diceritain ke aku sama papa. Jadi kebetulan papa itu kan dulunya juga
aktif di Tari Guel ya. Dan papa itu juga sempat diajar Tari Guel oleh Ceh Sahatnya sendiri. Gitu. Nah, jadi cerita Ceh Sahat ini itu udah aku dengar dari sekitar aku semester 2 atau 3 gitu loh, Ci. Jadi dari pertengahan kuliah aku udah dengar cerita soal Ceh Sahat dan aku udah sangat tertarik dengan temanya, sangat tertarik dengan karakternya, apalagi presentasi visual Tari Guel yang menurut aku tuh masih jarang lah kita lihat di film-film Indonesia gitu loh. Ya udah akhirnya jadi aku udah menyiapkan cerita tentang Ceh Sahat sendiri itu sebenarnya dari semester pertengahan lah, Ci. Jadi dari mungkin sekitar 2 tahunan sebelum lulus lah, dan ketika akhirnya aku udah skripsi, udah tuh aku udah tahu nih, oke, gue akan bikin film tentang Ceh Sahat di Takengon. Itu satu. Dua, emang dari dulu, bahkan dari yang maksudnya ketika aku juga sering pulang kampung pas mudik segala macem lebaran, udah pengen banget lah sih, udah pengen banget gitu kayak ambil gambar nih di Danau Tawar, udah nitik-nitikin gitu loh kayak wah ini keindahan kampung kita yang kayak ya harus dikamerain sih gitu loh. Dan alangkah indahnya nih dijadiin presentasi visual dalam bentuk film. Sebenarnya gitu sih. Dan kebetulan juga emang pas tahun itu ada beberapa teman juga yang emang ngangkat isu tradisional daerah setempat masing-masing gitu loh, Ci. Ada juga yang ngangkat dari Bali, ada juga yang ngangkat dari di orang Batak terus ngangkat di sekitaran Toba gitu-gitu. Berarti jadi emang going back to our roots lah bisa dibilang pas film akhir itu emang gimana kita disuruh explore banget kan apa sih ini yang pengen kita sampaikan dari identitas kita gitu bisa dibilang. Oke, jadi ini nggak terlepas dari sosok Papa berarti ya. Sosok Papa yang mengenalkan, yang kebetulan juga pelaku Guel, muridnya Ceh Sahat, dan Papa ini berarti aktif berkesenian pada masanya ya. Betul, Ci. Pekerjaan. Malah Papa itu kan dulu kan juga sempat ada Sanggar Buntul Kubu. Nah, maksudnya untuk filmku aja kita akhirnya juga pakai scoringnya tuh lagu-lagunya lagu-lagu Buntul Kubu gitu. Jadi maksudnya emang untungnya sih ya maksudnya aku sama Papa tuh juga juga deket ya. Jadi kayak dan kita lumayan taste-nya tuh mirip soal film, soal seni, soal lagu gitu. Jadi kayak banyak emang obrolan-obrolan tentang oke nih enaknya ceritanya kayak gini gimana, atau ini visualnya enaknya seperti apa, presentasi Guelnya tuh juga kayak gimana gitu. Jadi banyak diskusi-diskusi seru gitulah sebenarnya pas pembuatannya antara aku sama Papa. Gitu. Ya, oke. Memang darah Iqbal ini kan berarti mengalir dari Papa ya. Hanya concernnya yang beda. Iqbal ke film, kemudian visualnya Papa berarti tadi lebih ke nyanyi, ke nari ya. Kalau Mama sendiri, Bang? Kalau Mama ibu rumah tangga aja sih, Ci. Tapi maksudnya Mama pun juga ngasih banyak input sih soal alur cerita dan lain sebagainya. Dukungan moral dari ibu ini banget lah, Ci, waktu pas proses syuting. Jalan terus. Jadi dulu Mama juga berkesenian sama Papa dulu. Betul, Mama kan sama Papa dulu dua-duanya udah tergabung di Buntul Kubu kan. Buntul Kubu, ya. Jadi memang darahnya dari Papa Mama berarti ya. Maksudnya aku walaupun lahir dan besar di Jakarta, tapi dari kecil tuh udah dengarnya tuh ya maksudnya dengar lagu Didong dan lagu-lagu Buntul Kubu, lagu-lagu kayak Muse gitu udah hari-hari lah, Ci. Iya. Ibaratnya lahir juga udah didengarin ya sama Papa Mama ya. Kemudian karya-karya mereka dulu di Buntul Kubu, aktivitas berkesenian mereka ya. Betul, yang akhirnya juga aku masukin aku kawinin lah sama kesenian yang aku buat juga gitu di Kilau Kerikil. Iya. Jadi ini kan sekaligus untuk mengangkat kesosokan Ceh Sahat tadi,
kemudian kontrasnya itu yang lebih Iqbal tekankan berarti ya di film Kilau Kerikil ini ya. Jadi ini filosofis banget ini judulnya, Kilau Kerikil. Ya, jadi kalau yang dipahami bahwa ini berkilau tapi kerikil begitu. Jadi ini kan dari judulnya juga menarik dan kontras begitu. Bisa dijelaskan lagi nggak, Bang? Jadi dibalik filosofis historis judul tadi itu seperti apa? Betul, Ci. Nah, bisa, Ci. Jadi emang betul kata Pak Ci tadi, Kilau Kerikil itu emang kita pilih karena emang dia yang judul itulah Kilau Kerikil yang menggambarkan kontras dari kedua aspek gitu kan. Terus kenapa kerikil juga? Soalnya Chai Sahak ini, mungkin kalau misalnya Pak Ci udah sempat nonton filmnya juga, Chai Sahak ini itu selain dia, ketika dia tidak menari, dia itu bekerja, mata pencahariannya itu sebagai nyari batu, Ci. Nyari batu ya? Kontras sekali ya? Nyari batu di sungai gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya di filmnya emang kita tunjukin gimana nih dari satu perspektif anak muda namanya Win, dan dia nih heran kenapa sih kita harus jemput nih tukang batu gitu loh demi satu acara penting di Takengon. Setelah akhirnya si tukang batu itu dibawa, nggak taunya dialah bertransformasi di atas panggung jadi sosok yang luar biasa kerennya gitu loh nih menurut si Win ini gitu loh. Jadi emang lebih di kontras itu sih di Kilau Kerikil itu. Jadi emang yang tadi aku juga bilang paradoks dari nilai sih ya, paradoks dari nilai seorang seniman tradisional, maksudnya gimana masyarakat kita tuh kan sangat berkesenian banget sih. Betul. Tapi kesenian sendiri kadang-kadang tuh tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dan ini bukan cuma di Takengon kayaknya, tapi di seluruh Indonesia sih, Ci. Maksudnya yang waktu itu aku juga riset buat skripsi tuh, di seluruh Indonesia tuh banyak banget seniman-seniman tradisional yang juga akhirnya tuh kurang sejahtera lah hidupnya. Sedangkan di satu sisi mereka itu dianggap sebagai sosok penting yang jadi tonggak budaya gitu loh, ketika ada acara atau acara-acara besar yang melibatkan misalnya ada menteri datang apa segala macam, mereka lah yang dipresentasikan gitu loh sebagai ini loh budaya kita. Tapi ya maksudnya akhirnya juga hidupnya jadi nggak sejahtera lah pokoknya. Jadi emang film ini tuh juga sesuatu yang aku mau explore tuh ya, dinilai kesenian itu sendiri sebenarnya, dinilai kesenian tradisional itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi ini memang kontras banget dan miris ya. Jadi dibalik ke sosok Chai Sahak yang disampaikan Iqbal tadi, yang melegenda, yang luar biasa, tapi begitu selesai menari dia ngambil batu di kali. Betul. Ini kan sangat miris sekali karena memang perhatian masyarakat, termasuk mungkin pemerintah daerah pada waktu itu ke Chai Sahak dan seniman yang lain juga kurang. Nah, jadi yang bisa disimpulkan bahwa Iqbal ini memberikan pesan begitu melalui film ini, bahwa ini pelaku kesenian dalam hal ini Chai Sahak mesti diperhatikan, mesti dihargai. Begitu yang saya tangkap begitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya kesannya aku mencoba ngasih pesan lewat film, kesannya kayak terlalu menggurui, Ci ya. Betul. Kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya dari tiap film yang kita tonton tuh lebih ke ajakan sih, Ci. Betul. Ajakan untuk mengeksplorasi tema ini gitu loh. Nah, tema yang aku pengen ajak penonton untuk eksplor ya tema tentang ketimpangan nilai tadi sih yang ada di tiap seniman tradisional. Sebenarnya dan kalau menurut aku emang nggak ada medium yang lebih tepat untuk explore itu tuh selain film sih. Soalnya kalau misalnya film kan kita bisa lihat secara visual, kita bisa ada audionya juga, dan yang paling penting kita itu bisa semacam nge-reflect ke karakternya gitu loh, Cuy. Betul. Kita bisa nge-reflect ke karakternya Chai Sahak dan ngelihat potongan hidupnya gitu loh, walaupun itu emang
kritisasi ya, cuman maksudnya lebih apa ya, ibaratnya kalau anak zaman sekarang bisa lebih baper lah ngelihatnya, ngerasain ininya. Iya. Karena temanya, gitu. Betul, karena setelah ini tayang, ini kan orang lihat miris, kemudian menggugah kesadaran batin, pemikiran, begitu kan. Loh, ya. kok bisa begini gitu kan. Ini yang kemudian pesannya itu seperti saya bilang tadi, walaupun Iqbal nggak bermaksud menggurui di situ. Nah, tapi kemudian ini juga memberikan pesan umum ke banyak pihak di negara kita bahwa ini mesti jadi perhatian begitu. Nah, dan ya karena nggak semua orang bisa seperti Cesahak, nggak semua orang bisa jadi pelaku kesenian yang lainnya, dan ini kan belum dihargai sebagai sebuah profesi begitu. Nah, waktu itu Iqbal melibatkan siapa untuk pemeran Cesahak ini? Berapa? Waktu itu pemeran Cesahak Cionot Kemara. Waktu itu baru kenalan tuh sama Cionot, itu dikenalan sama Ci Zulfan. Ci Zulfan Diaragayo. Emang waktu itu kan pas aku udah mau scouting lah ibaratnya, scouting ke Takengon untuk nyari-nyari siapa nih tokohnya. Karena menurut aku emang orangnya itu jadi gini, kalau misalnya teman-teman aku di yang lain tuh, teman-teman aku pas bikin film akhir, kebanyakan mereka pasti pakainya aktor kan sih. Iya. Aktor yang udah profesional atau aktor yang emang udah atau emang aktor pendatang baru, pokoknya emang yang orangnya tuh aktor gitu loh. Tapi kalau misalnya menurut aku, trikinya untuk film aku adalah karakter ini tuh harus karakter yang bisa tarik guel. Iya. Bisa tarik guel dan emang orang yang sangat familiar dengan landscape budaya Gayo, sehingga waktu itu aku mutusin untuk langsung ke Takengon dan cari emang orang Gayo, penari guel, baru dari situ kita bentuk karakternya Sahak gitu. Jadi Cionot Kemara sendiri emang sebelumnya belum pernah acting, dan dia pertama kali akhirnya cobain acting di film sama aku lah. Ini, ya. Dan langsung berchemistry sepertinya ya. Langsung berchemistry. Dan karakternya juga nyampe ya. Iya, alhamdulillah sih. Iya. Ya karena ya seperti Iqbal bilang tadi, kalau misalnya dia nggak mengenal, kemudian nggak mengkarakter, itu kan susah berchemistry ya. Nggak akan, ya apalagi memerankan kesosokan dan kepiawanan dalam menari guel tadi. Guel, betul. Nah, terus yang lain, pemeran yang lain, si Win tadi siapa? Si Win tadi itu ada Denang sih. Denang Kinsako. Oh iya. Ya. Maksudnya kalau aku ada Denang itu kan juga anaknya kayak Mursyid. Nah, maksudnya jadi aku emang dari kecil udah deket banget lah sama si Denang ini. Si Denang gitu. ya. Jadi, dan Denang ini juga non profesional kan hitungannya. Jadi dia pertama kali acting tuh juga di film aku ini. Iya. Jadi jadi aku hitungannya waktu itu minta tolong lah ke Denang, karena aku inget Denang itu bahasa Gayonya lancar banget. Iya. Jadi aku kayak bahasa Gayonya lancar, aku juga udah chemistry apa sama dia tuh, yang maksudnya juga udah deket, maksudnya kita kan udah dekat gitu temenan. Jadi kayak, Nang ayolah bantuin gua gitu. Dan dia langsung mau. Dia itu baru ngebaca skrip sih, itu H-3 sebelum syuting loh, Ci. Wah. H-3 sebelum syuting itu ya? baru. H-3 dia aku culik, langsung aku bawa ke rumah, kenalan sama Cionot. Untungnya Denang itu juga udah kenal sih sebelumnya sama Cionot. Jadi kayak ya udah langsung nyambung juga. Langsung nyambung ya. Oh iya. Jadi kayaknya di film Kilau Kerikil ada 3 karakter. Yeah. Yang pertama itu kan karakter Cesahak diperankan oleh Cionot Kemara, ya. Terus habis itu ada si Win tadi, ini diperankan oleh Denang. Si Denang. Satu lagi ada ini si Zul Aji yang meranin. Ya. Dia jadi itu sebagai apa? Aman eceknya si Denang ceritanya. Oh gitu.
Nah, jadi emang gimana di setengah awal film itu jadi banyak banget dialog antara Denang sama si Aman Eceknya ini yang diperankan oleh Ci Zulaji tentang apa ya? Tentang kepentingan soal kenapa sih kita harus jemput nih orang ini gitu loh. Jadi emang aku pengen ngangkat gimana di Indonesia sendiri itu tuh sering ada apa ya, bukan argumen sih, tapi maksudnya kayak lintas generasi banget gitu loh, kayak misalnya apa tema-tema lintas generasi kayak Rengas Dengklok gitu misalnya di Indonesia tuh kayaknya tema itu tuh keulang dan itu aku pengen angkat di film aku ini gitu loh. Jadi perbedaan pendapat antara generasi yang lebih tua sama generasi yang lebih muda gitu. Biasanya kan generasi tua kayak nganggep, aduh kamu udah deh nggak usah tahu gitu loh. Sedangkan yang muda juga berpikiran dengan era dia gitu kan, dia udah juga sering nonton kesenian barat misalnya yang mungkin udah presentasinya udah lebih bagus, udah lebih maju gitu. Jadi itu yang juga pengen aku bawa di setengah awal film Kilau Kerikil. Karena memang jadi jadi total ada 3 karakter itu sih, ada tiga karakter yang diperankan oleh 3 orang itu, Ci Onot, Denang sama Ci Zulaji. Dan dari dialog ini yang sebetulnya menggugah kesadaran tadi ya, karena kan di situ loh, kenapa mesti dijemput? Nah ternyata setelah dijemput, ternyata kan yang dijemput ini yang sosok luar biasanya, ternyata legenda begitu kan? Nah dan setelah dilihat, wah ini luar biasa, dan ternyata setelah kembali, nah ini kondisi kontras tadi kan. Jadi luar biasa. Nah, untuk penggarapan film fiksi ini berapa lama waktu itu? Wah, kita cukup lumayan lama sih, Ci, karena jadi waktu itu kita dari proses preparasi sampai akhirnya syuting, sayangnya tuh lagi musim hujan, Ci. Gitu. Jadi pas aku pertama kali ke Takengon untuk keperluan cari lokasi, itu di 2014 bulan-bulan Agustus, Ci. Nah itu kan masih cerah dong. Jadi aku udah ditikin nih lokasinya di sini. Kita waktu itu dapat lokasi. Jadi di cerita ini itu ada satu set penting, yaitu di sungai, Ci. Jadi sungai di mana biasanya CSH itu mencari batu. Nah, sungainya itu waktu itu kita udah dapet nih yang secara, wah ini look-nya bagus nih gitu, look-nya sinematis, itu di daerah Isak. Di daerah Isak. Tapi pas kita akhirnya ke sana pas di bulan-bulan Februari Maret, yang mana itu pas kita udah mau syutingnya, wah itu airnya coklat, Ci, dan hujan tuh juga lagi heboh-hebohnya lah di Takengon. Sehingga waktu itu kita udah sempat mau coba syuting di Takengon, tapi karena hujan-hujan terus-menerus, akhirnya kita putusin untuk kita ke Jakarta aja. Jadi emang ada beberapa adegan yang kita shootnya tuh di Jakarta, sehingga total hari-hari syuting sendiri itu mungkin sekitar semingguan, Ci, tapi kebagi di antara 2 minggu gitu loh. Nah, aneh sih, soalnya biasanya kalau syuting itu kan kayak seminggu full nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 kita lock tuh tiap hari syuting. Nah, kalau aku enggak nih, dari 14 hari kayak hari 1-2 syuting, habis itu 5-6-7-nya lagi gitu-gitu. Karena waktu itu kendalanya emang pas aku ngerjain tugas akhir itu, banyak teman-teman aku yang lain tuh yang biasanya bantuin syuting tuh lagi pada ngerjain film masing-masing gitu loh, Ci. Jadi sehingga aku inilah keroyokan seorang diri nih ngerjain, jadi kamera juga, jadi art juga, jadi nulis juga, harus sutradarai juga gitu. Sedangkan biasanya kan film kan kolaboratif, Ci, ya. Biasanya kan kalau film kan kayak ada, ya maksudnya tiap orang tuh dia ada job desk-nya masing-masing gitu. Tapi pas Kilau Kerikil sempat nih ada satu hari syuting yang mana ya udah kita cuma berempat jalan.
Jadi aku sama ketiga aktornya gitu, pemainnya. Jadi berempat aja jalan, nggak ada yang lain gitu. Iya. Belum lagi waktu itu apa sudah dekat deadline untuk sidangnya? Gimana? Nah itu dia Ci, pasti kan kita ada kejar-kejaran sama jadwal dosen lah, sama apa. Jadi emang waktu itu ya lumayan inilah, nama juga skripsi kan Ci. Iya. Tapi untung alhamdulillah, maksudnya semuanya bisa on schedule lah akhirnya kerjaan. Dengan hasil yang kita sama-sama bisa banggakan gitu loh. Iya. Nah, berarti ya on schedule. Kemudian hasilnya juga memuaskan, bahkan membanggakan. Nah, waktu pas di sidang itu gimana? Wah, di sidang sih dosen-dosen aku pada memuji gimana film ini tuh bisa stand out dari film-film yang lain, dan padahal nggak ada yang aktor profesional gitu loh, Ci. Iya. Nggak ada aktor profesional. Iya, maksudnya Cionot gitu kan. Iya. Denang, Cizul. Kalau Cizul Aji itu kalau nggak salah dulunya dia memang ada background teater. Ya, masih mendukung lah. Iya. Jadi masih ada nyambungnya gitu loh. Tapi kalau Denang sama Cionot yang mana porsi screen time-nya lebih banyak tuh justru istilahnya non profesional aktor gitu kan. Malah baru pertama kali ini terlibat di ngacting di film ini gitu. Jadi itu sih yang dosen aku tuh notice, wah lo gokil lo gitu. Iya. Dan lebih gokil lagi H-3 ya kayak si Denang ya. Iya. Tapi kalau menurut aku Denang tuh juga wah penyelamat banget sih dia, Ci. Iya. Maksudnya untungnya dia tuh juga cepat mengerti situasi karakternya gitu loh, dan imajinasi langsung jalan sendirilah ketika akhirnya udah aku perkenalkan nih sama karakter Win ini, dan akhirnya kita sama-sama senang juga mah hasilnya. Ya, jadi dosen finally muji dan lulus dengan predikat apa waktu itu? Memuaskan, sangat memuaskan, pujian. Wah, lulus ya alhamdulillah, yang penting lulus aja lah, Ci. Cuman emang waktu wisuda sih sempat ada special mention karena alhamdulillah filmnya nominasi Piala Citra kan, Ci, untuk film pendek. Masuk ya waktu itu ya. Masuk nominasi Piala Citra alhamdulillah tahun 2015. Wah. Jadi sempat waktu wisuda aja di special mention gitu kayak ada. Wah, keren ya. Keren ya, walaupun penuh 2015 dengan ya. Wah, penuh dengan asam garam dan air mata banget sih. Iya, betul. Karena udah ngetekin tempat, udah cek lokasi, tahu-taunya hujan ya. Hujan. Aku tuh berasa, waduh, kok gue sial banget sih. waktu syutingnya tuh kayak mikir gitu, waduh, kok kayak gue sial banget nih. Banyak kendala sih gitu. Iya. Ada nggak sempat dalam hati waktu itu, aduh, kok kenapa nggak ngambil yang lain aja gitu kok? Wah, untungnya nggak ada sih, Ci. Nggak ada ya? Soalnya mungkin karena akhirnya ya aku juga sama Ciono, sama Denang, sama Cizul Aji, sama Papa juga, maksudnya kita tuh juga jadi ya maksudnya jadi terus saling nyemangatin soal project ini gitu loh. Betul. Kita maksudnya sama-sama percaya juga ya film ini tuh penting untuk kita presentasikan, ibaratnya gitu loh, Ci. Jadi kita bisa saling bisa saling support lah, ibaratnya gitu. Justru tantangan tadi itu jadi penyemangat. Wah, ini mesti selesai on schedule gitu ya. Betul. Nah, walaupun terakhir lokasinya di sini malah syutingnya ya. Lokasi iya ada yang di sini. Malah kayaknya kebanyakan itu di syutingnya di Jakarta, Ci. Karena kan jadi ada sekitar 3 atau 4 menit itu dia ada tari gul kan di filmnya. Iya. Nah, tari gulnya itu kita syutingnya di Taman Mini waktu itu. Iya. Dan ada syuting di Taman Mini, ada syuting di Sentul, tapi akhirnya ada juga aku ke Takengon untuk ngambil yang pasti yang nggak bisa digantikan ya Laut Tawar, pemandangan-pemandangan. Iya. Bur lintang situ, Ci. Iya.
Dan Iqbal sama sekali nggak pernah terpikir sebelumnya bakal special mention, masuk Citra. Oh iya. Nominasi ya. Sekali Ci. Wah itu iya. di luar hayalan banget tuh. Iya. Karena dengar ceritanya tadi H-3, belum lagi tidak pernah sama sekali nggak ada background aktornya. Nah, iya benar sih. Jadi nominasi Citra Award itu ya. Nah, dari situ apakah ada masuk nominasi lain lagi yang Kilau Kerikil? Oh, Kilau Kerikil enggak sih, Ci. Enggak ya. Waktu itu cuman emang satu, tapi menurut aku itu udah membanggakan banget karena Piala Citra kan, Ci. Piala Citra tuh iya. Kayak Oscar-nya Indonesia gitu. Jadi maksudnya iya udah apa ya? Yang tadi Paci bilang juga udah nggak nyangka banget aja udah dapat itu tuh udah nominasi tuh alhamdulillah banget. Betul. Ibaratnya ya ini untuk tugas akhir masih coba-coba ibaratnya dapat special mention masuk nominasi. Iya. Belum lagi dari aktornya yang 3 ini memang ini di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Membanggakan, kemudian ya pokoknya campur aduk lah di situ semua. Banyak banget yang di luar dugaan sih dari film Kilau Kerikil sih. Iya. Nah, setelah Iqbal selesai, menggarap apa lagi setelah ini? Aku itu setelah Kilau Kerikil itu aku ada terlibat satu film panjang, Ci. Itu judulnya Salawaku. Itu aku terlibat sebagai penulis skenario di situ. Yeah. Nah, sebenarnya si Salawaku ini sendiri itu aku mulai nulisnya itu berbarengan sama Kilau Kerikil. Yeah. Cuman kalau misalnya Salawaku ini kan dia film bioskop, tayangnya itu tapi dia tahun 2017 dan alhamdulillahnya juga dapat recognition dari Piala Citra juga. Terus sempat di screening di Tokyo International Film Festival tahun 2016. Wah, hebat. Jadi setahun setelahnya ya. Jadi setahun setelahnya. Jadi debat kedua lah ya. Setelah Kilau Kerikil ya. Setelah Kilau Kerikil kedua. Wah, ini keren, bisa langsung dengan capaian begitu. Itu menceritakan tentang apa, Bal? Kalau Salawaku itu sendiri ceritanya tentang seorang anak, Ci, namanya Salawaku. Dia itu anak dari Seram, Maluku ya. Dan dia nyari kakaknya ceritanya, Ci. Nyari kakaknya namanya Binaya dengan bantuan seorang anak Jakarta namanya Saras. Itu kalau Salawaku. Nah, Salawaku itu sendiri inspirasi awalnya adalah ketika aku sama teman-teman jalan ke Pulau Seram memang. Waktu kita di Pulau Seram itu aku ada, jadi mereka orang Ambon ini punya perisai tradisional, Ci, namanya tuh Salawaku. Nah, Salawaku ini tuh kalau menurut aku unik bentuknya karena perisai itu biasanya kan yang secara fungsi emang buat ngelindungin badan, maksudnya dia biasanya besar, bulat gitu kan, Ci. Nah, tapi kalau misalnya Salawaku ini tuh justru dia kecil. Nah, dari situ aku terinspirasi buat untuk bikin nih karakter yang namanya Salawaku, yang mana dia anak kecil, tapi walaupun dia kecil, dia tuh juga masih bisa jadi simbol untuk melindungi orang-orang yang dia sayang gitu. Iya. Awalnya kalau untuk Salawaku. Oke. Setelah film Salawaku itu ada lagi? Setelah film Salawaku, nah sebenarnya aku setelah itu lebih banyak terlibat ke kayak video klip, habis itu ke iklan, behind the scene, belum ada terlibat film lagi sih sebenarnya, Ci. Soalnya setelah, jadi itu kan 2016, habis itu 2017 aku itu ada bikin majalah, Ci. Majalah traveling magazine, jadi itu majalah untuk kereta, Ci, untuk railing, kereta api bandara yang ada di Medan juga tuh, yang ada di Kuala Namu railing sama di Jakarta. Nah, aku bikin majalah buat di dalam keretanya itu, In Train Magazine. Iya. Gitu. Jadi 2017 sampai
awal 2020 lah, sampai sebelum pandemi itu masih aktif di majalah itu juga. Ya, ya. Gitu. Ya kontennya lebih ke traveling ya, pariwisata ya. Oh, lebih ke wisata, dan akhirnya di situ aku ngisi tentang budaya Indonesia sama sejarahnya juga sih kebanyakan yang berhubungan sama pariwisata, betul. Oke, keren. Itu 2017 sampai ya awal pandemi. Belum pandemi ya. Oke. Nah, terus balik ke film tadi. Jadi Iqbal ini tertarik di film dari umur berapa? Wah, kalau tertarik sama film kayak dari kecil banget sih, Ci. Ya. Soalnya kebetulan papa tuh juga suka nonton. Papa tuh jadi juga hobi nonton. Jadi aku tuh dari kecil emang udah ke expose lah sama banyak film, banyak nama-nama sutradara gitu kan. Ya. Sampai akhirnya aku juga udah langganan majalah-majalah film dari SD sih, dari kelas 3 SD mungkin. Jadi emang dan aku juga suka banget film-film, ya maksudnya aku besar dengan film-film kayak Harry Potter gitu-gitu kan, atau kayak film Marvel. Jadi ya udah akrab banget lah sama entertainment ibaratnya. Ya. Kalau Mama gimana? Mama juga suka nonton? Kalau Mama nonton infotainment kali, Cie. Iya. Enggak, tapi kalau misalnya Mama enggak seperti Papa lah. Kalau misalnya Papa emang lebih ini, maksudnya lebih banyak kontribusi soal minat aku di film sih sebenarnya emang dari Papa banget sih. Oke. Tambah memang background Papa Mama itu ya itu tadi ya. Mereka juga maksudnya seniman, kemudian berkesenian juga ya sanggar tadi ya. Betul. Ya, terus dari SD itu lanjut ke SMP, SMA. Sampai kemudian memutuskan masuk BINUS? Wah, itu juga lumayan ceritanya kayak kilau kerikil tuh, Ci. Kayak tidak diduga banget. Iya. Karena sebenarnya apa ya, oke, kalau boleh jujur, jadi waktu mau masuk film itu sendiri, aku tuh juga dapat banyak banyak pertanyaan gitu. Lo yakin mau masuk sekolah film gitu loh? Maksudnya kayak agak apa ya? Diragukan ya? Agak nggak lazim gitu kan. Kayak kalau ditanya mau masuk mana, hukum gitu, atau kayak ekonomi atau kedokteran atau bisnis, itu kan kayak masih sesuatu yang kayak oke gitu. Tapi kayak waktu itu 2010 aku bilang aku mau sekolah film tuh banyak banget tanda tanya dari orang-orang gitu. Bahkan termasuk dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri tuh juga kayak banyak yang benar-benar mencoba ngiyakinin aku tuh untuk yakin nih masuk film gitu loh. Emang mau jadi aktor loh, bukan. Justru gue mau masuk film tuh karena pengen bikin film, bukan mau ada di depan layar gitu kan. Iya. Tapi akhirnya aku coba, bismillah, ambil jurusan film, dan ya maksudnya di situ juga aku mungkin bisa ngebuktiin kali ya ke orang-orang kayak, nih maksudnya ini tuh sesuatu yang emang aku pribadi tuh serius, emang sesuatu yang aku beneran minatin, dan sesuatu yang akhirnya sampai sekarang tuh juga bukan sesuatu yang aku sesalkan gitu loh, Ci. Iya. Emang passionnya Iqbal di situ ternyata kan. Betul, tapi ya akhirnya juga aku termasuk salah satu orang yang beruntung lah, mungkin alhamdulillah, maksudnya bisa akhirnya juga sejalan gitu, Ci, antara passion sama penghidupan lah bisa dibilang. Iya. Ya emang gitu. Biasanya kalau misalnya sesuatu yang kita suka itu kemudian juga ya itu lebih cenderung passion kita, dan itu kemudian ya jalan rezeki kita di situ. Betul. Tapi mungkin kalau sekarang kayaknya udah lebih ini, Ci, ya, maksudnya era 2021 ini kan maksudnya industri film juga lagi meroket, apalagi sekarang tuh dunia media lah pada umumnya gitu loh. Dengan YouTube, dengan sosial media juga, maksudnya emang industrinya lagi berkembang banget, alhamdulillahnya. Kayak kalau anak sekarang mau masuk film kayaknya udah lebih didukung mungkin ya dibanding dulu waktu 2010-an. Ya, jadi balik ke pilihan dan keputusan Iqbal tadi yang tadinya disangsikan
nggak cuman teman, termasuk keluarga, ini benar nih gitu. Nah, ternyata setelah dijalani, apalagi dengan tugas akhir tadi itu, special mention dan membanggakan. Nah, setelahnya juga dijalani, akhirnya orang-orang yang tadi menyaksikan akhirnya yakin bahwa ini pilihan yang tepat buat Iqbal. Kayak kurang lebih seperti itu ya. Ya, ya. Jadi selama pandemi ini kegiatannya lebih banyak di rumah, Bal, atau ada proyek yang digarap? Selama pandemi ini, nah emang dengan adanya pandemi ini, industri film tuh juga lumayan salah satu yang paling kena kan, Ci. Karena karena kita akhirnya biasanya orang syuting kan berpuluh-puluh orang dalam satu ruangan, tiba-tiba nggak boleh gitu. Jadi emang untuk proyek-proyek kan alhamdulillahnya sih masih ada, cuman memang awal-awal pandemi tuh nggak sebanyak itu, Ci. Jadi kayak terbatas lah. Jadi maksudnya aku pun di dunia media lumayan kena banget juga sama dampak pandemi. Termasuk majalah aku juga kena banget dampak pandemi itu di awal-awal. Soalnya kan gimana itu juga nge-relate ke kereta apinya sendiri, Ci, ya. Si railingnya kan juga waktu itu transportasi umum apa segala macam dengan semua kendalanya saat pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang sih 2021 ini udah lagi mulai mulai ada lagi lah, Ci, project-project yang bisa kita garap gitu loh. Ya, walaupun ya masih terbatas dan adaptasi ya dengan prokes yang ketat. Adaptasi banget dengan prokes. Sekarang kita kalau syuting tuh harus pasti semuanya harus swab dulu. Ya. Yang gitu-gitu. Ya untuk kebaikan dan keselamatan semua. Jadi supaya ekonominya juga tetap jalan. Nah, industri ini perfilman juga tetap bisa bernapas. Ya karena kalau misalnya kita nggak adapt ya sampai kapan juga seperti ini. Iya. Saya alhamdulillah kayaknya angkanya mulai menurun, Ci, ya. Iya. Ya alhamdulillah dampak vaksinasi kan. Nah, jadi kalau untuk sekarang yang digarap apa nih, Mbak? Sekarang itu aku habis selesai garap iklan, Ci. Iklan ya? Ada iklan TV, terus udah gitu kita juga sambil ada mau jalan ngerjain satu video klip, dan ada juga lagi jalan ini web series, Ci. Ya. Web series dibuat di YouTube gitu. Sama ya insya Allah proyek-proyek kedepannya masih kita approach juga lah, Ci. Ya. Pengennya sih emang bikin film pendek lagi sih, kayak sesuatu kayak Kilau Kerikil gitu. Tapi ya insya Allah di tahun ini kita ada ininya. Mungkin penggarapannya tahun depan kali mulai ya. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah normal, bisa prosesnya juga normal. Iya. Mudah-mudahan ya. Nah, amin. Jadi yang terpenting masih ada proyek yang dikerjakan. Dibandingkan industri lain atau teman-teman yang lain itu memang sama sekali nggak ada yang dikerjain begitu. Ya ini kan patut disyukuri ya. Nah, jadi Bal, terakhir ini kan luar biasa ya, katakanlah sebagai pendatang baru dalam tanda kutip, dan lihat motivasi Iqbal tadi menggarap sebagai tugas akhir itu yang akhirnya special mention dan mengagumkan. Ini pesan Iqbal nih ke teman-teman, apalagi dalam situasi pandemi ini. Wah, pesannya, Ci, ya, paling apa ya, untuk terus cari inspirasi kali, Ci, ya. Ya. Untuk terus cari inspirasi, dan inspirasi itu benar-benar bisa datang dari manapun. Gimana selama pandemi ini ada titik-titik aku juga tuh ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain dan ngerasa kejebak aja udah sama situasi, tapi yang aku bisa lakuin itu emang cuman mendengar lebih, melihat lebih, dan nyatet sih, Ci. Ya. Paling itu. Jadi emang akhirnya aku bisa terus cari-cari inspirasi, baca sebanyak-banyak bisa baca, nonton sebanyak-banyak bisa nonton.
ngobrol sebanyak-banyak bisa ngobrol, dan ketika ada sesuatu yang emang menarik interest kita, langsung catat. Ya, supaya nggak hilang ya. Supaya nggak hilang, bener Ci. Kadang-kadang kan maksudnya kita kebayang nih kayak ide, wah ini lucu nih apa segala macam, tapi habis itu lupa gitu loh. Lupa, iya. Jadi emang ya harus dicatat Ci. Ya. Terus yang buat teman-teman penyuka film, yang mungkin arahnya juga seperti Iqbal, ya yakin ini banyak di luar yang juga pingin masuk ke dunia perfilman, kuliah perfilman. Nah, ini ada yang disampaikan untuk motivasi? Untuk motivasi apa ya? Mungkin untuk coba terus bikin film sih. Ya. Jadi banyak kan banyak yang kayak lumayan misalnya bilang ke aku tuh, lu kan sekolah film, makanya kayak bisa bikin film. Tapi kalau menurut aku nggak gitu juga, karena banyak juga teman-teman aku yang emang bukan dari background sekolah film, tapi mereka modal nekat sebenarnya. Modal nekat untuk berkarya, dan akhirnya berkaryalah dulu sebisanya dia, dan akhirnya improve sampai akhirnya mungkin jadi lebih bagus daripada kita yang emang sekolah film. Iya, iya. Gitu loh. Jadi emang learning by doing lah bisa dibilang sih ya. Jadi emang harus explore dulu dari eksperimen sebenarnya. Ya. Sambil improvement terus ya. Betul, dan juga sambil terus cari-cari referensi misalnya, dan cari tahulah tentang industrinya itu sendiri, tentang kesempatan-kesempatan yang ada di depan. Jadi bisa langsung nangkep juga ketika akhirnya kesempatan lewat gitu loh. Iya. Oke. Baik, Iqbal, ini inspiratif sekali bincang-bincangnya sore ini. Mudah-mudahan pengalaman Iqbal bisa menginspirasi terutama adik-adik kita, milenial, yang lain, generasi Z, post Z, dan ya harapannya COVID ini cepat berlalu ya supaya situasinya normal, dan khusus buat Iqbal sukses terus ya. Iya. Thank you, dengan si Niasnya, kemudian proyek-proyek yang digarap, dan mudah-mudahan itu tadi ada cerita yang kemudian difilmkan. Amin. Dan ini nanti film ketiga berarti ya, kalau ini jadi ya. Iya, film ketiga berarti. Oke, mudah-mudahan lancar semua, sehat-sehat, dan sukses terus ya. Siapa Ci juga Ci. Ya, makasih Bal ya. Oke Ci, ya, sama-sama Ci. Waalaikumsalam.